dan juga yang saya takdimi Kakanda Fauzi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Umum Cabang Persiapan Bondowoso Situbondo ataupun yang mewakili. Yang saya hormati seluruh Ketua Umum yang ada di lingkungan cabang Persiapan Bondowoso Situbondo, dan juga yang saya banggakan seluruh peserta sekolah NDP yang bersedia berpartisipasi dalam melaksanakan sekolah NDP pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana dalam rangka sekolah NDP ini kita dapat taufik dan hidayahnya sehingga kita bermuajahah, sehingga kita bertatap muka dalam rangka sekolah NDP di pagi hari ini. Kedua kalinya selawat wa salam tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Alhamdulillah, merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di depan kalian semua, dan juga sangat kami banggakan sehingga sekolah NDP yang menjadi gagasan bisa terrealisasi pada hari ini. Saya sedikit ceritakan background yang melatar belakangi kenapa diadakannya sekolah NDP. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwasanya materi NDP merupakan materi yang paling sakral dibandingkan dengan 5 materi wajib yang ada di HMI. Sehingga dengan asumsi yang sedemikian ini menjadi stigma kader untuk tidak mengembangkan dan tidak mempelajari NDP itu sendiri. Dengan harapan yang sangat besar, dengan adanya sekolah NDP ini bisa menjadi solusi merubah mindset konstruk berpikir kita yang dulu tidak suka bahwa NDP ini adalah materi yang menakutkan, bahwa NDP adalah materi yang paling sakral. Paling tidak merubah mindset konstruk berpikir kita ini menjadi cinta terlebih dahulu terhadap NDP. Yang kedua, dengan harapan pula yang sangat besar, dengan adanya sekolah NDP ini akan berkelanjutan sehingga dengan bekal ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh Kakanda ini bisa melahirkan pemikir-pemikir baru, melahirkan endeavor baru sesuai dengan yang diharapkan dan niat kita untuk melaksanakan sekolah NDP itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Cabang HMI Situbondo Bondowoso, yang terhormat formatur terpilih komisariat di Situbondo, panitia SC maupun OC dalam penyelenggaraan Pondok NDP pagi hari ini sampai besok insya Allah, saudara peserta, adik-adik semuanya yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sebagai organisasi kader masih eksis sampai sekarang, masih keberadaannya terus berkelanjutan. Ini yang harus kita syukuri, walaupun tentu di sana sini ada dinamika pasang surut dan lain sebagainya. Ini yang harus kita syukuri. Semoga selawat dan salam selalu ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang saya cintai. Saya ketika awal reformasi itu audiensi kepada konsulat Amerika di Surabaya dengan beberapa senior, ya kurang lebih 10 orang waktu itu. Dialog-dialog itu
Antara lain karena saya yang nanya, saya tanya kepada konsulat Amerika, Tuan, siapa yang paling ditakuti oleh Amerika di Indonesia? Apa jawabannya? Jawabannya adalah dia bukan takut. He's not afraid, dia bilang. Dia bukan takut. Cuman saya khawatir. Saya sangat mengkhawatirkan terhadap eksistensi Amerika di Indonesia. Apa yang paling dikhawatirkan? Suatu kelompok mahasiswa yang namanya HMI. Itu true, temenan nggak ini? Oh ya, bla 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 bla. Saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya, paling sedikit. Pokoknya dia meyakinkan bahwa potensi HMI itu yang paling mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Amerika berusaha sejak zamannya Cak Nur mengundang aktivis HMI ke Amerika agar tidak salah paham terhadap Amerika. Saya tanya lagi, kenapa kok HMI? Dia ngambil ajudannya, stafnya. Ini, saya punya data sekian saya nggak hafal. Satu per tahunnya itu berapa kali training? Waktu itu ribuan lagi. Jadi tidak pernah ada hari tanpa training, 1000 sekian training. Baik formal, waktu itu pakai istilah ini maksudnya apa namanya, Batra, basic training, intermediate training, intra, dan advance. Ini data ini. Tidak satu hari tanpa ini. Jadi diambil rata-rata, nggak satu pun hari di Indonesia tanpa ada training, baik formal maupun itu. Apa contohnya? Coba buktikan bahwa keberhasilan kami ini betul-betul seperti yang Anda katakan. Dia memberikan ilustrasi. Jadi Nurholis Majid, anaknya seorang Kiai village, dia bilang, Kiai kampung. Gus Dur, anaknya son of ministry, anaknya menteri, adanya kiai besar. Nah, yang satu digodok bukan di HMI, Gus Dur, yang satunya digodok di HMI. Dalam kurun waktu yang bersamaan, kurang lebih 20 tahun digodok di HMI, atau 10 tahun, dia bilang, Gus Dur dengan dia sama. Gus Dur sama dengan Cak Nur ini. Wibawanya, kemampuan intelektualnya, dan sebagainya. Seandainya, dia bilang, Gus Dur tidak menjadi ketua PBNU Muktamar Situbondo 84, Gus Dur nggak ada apa-apanya. Seandainya Gus Dur itu tidak menjadi ketua umum PBNU hasil Muktamar 84 di Situbondo, Gus Dur nggak ada apa-apa, jauh tertinggal dari Cak Nur. Ini produk HMI. Nah, ini produk HMI, dia bilang. Jadi terjadi lompatan social jumping. Terjadi lompatan sosial, satu woods ke atas. Woods ke atas. Jadi berlatih dengan kayak Diano itu di salto itu plung langsung ke atas. Kenapa? Karena organisasi kader, bukan organisasi massa HMI ini. Jadi kelakuannya sehari-hari itu adalah berproses. Itu yang ditakuti oleh Amerika. Oleh karena itu konsulat dubes Amerika selalu memfasilitasi aktivis HMI itu untuk sekolah di Amerika, untuk mengetahui tentang masalah Amerika agar tidak salah paham. Ya, contohnya antara lain yang sudah di Amerika itu Bang Hari Azhar Aziz, mantan ketua umum PBHMI, ya, dia datang ke Amerika. Di Surabaya itu Kak Kholis Hamzah, sampai sekarang dia kerjanya di konsulat Amerika, sudah pensiun. Jadi memberikan penerangan ini apa dan sebagainya untuk tidak salah paham terhadap Amerika.
Nah, inilah adik-adik sekalian bahwa pengkaderan itu is necessary. Pengkaderan itu sudah secara alamiah itu harus, nggak boleh tidak. Jadi beda kalian masuk NU dengan masuk Muhammadiyah dengan masuk HMI. Di HMI itu berproses. Jadi anak HMI itu pagi kuliah, siang masuk ke perpustakaan, mulai sore sampai malam itu di sekretariat. Apa yang dilakukan di sekretariat? Ya diskusi, ya merancang gerakan, apa saja, debat-debatan, menang-menangan caca katanya orang Madura. Itu proses pelatihan. Iya. CCL kata anak-anak, caca colok katanya orang Sumatera itu. Dan nggak apa-apa itu, itu proses kok itu. Proses itu. Nah, dalam berproses inilah maka sebesar kegiatanmu di HMI, sebesar itu pula karaktermu terbentuk. Saya ulangi lagi, sebesar kegiatanmu di HMI, sebanyak kegiatanmu di HMI, sebesar itu pula karakter yang akan kamu miliki. Jadi jadi pengurus misalnya, ketua, baik misalnya ketua cabang, itu jangan orang pejabat ngantor begitu. Nggak bisa. Sebagai ketua itu, ya berproses. Ya tentu sebagai ketua dengan anggota beda lah prosesnya itu. Tapi sebelum jadi anggota sudah sebelum jadi ketua seperti kalian. Itu betapa pentingnya kaderisasi. Jadi kaderisasi semacam ini dalam rangka pembekalan kalian setitik air di lautan. Jadi setitik air di lautan bahwa kalian ini akan berproses, akan menjadi bola salju, snowball. Jadi ini memang setitik air, tapi nanti begitu begitu bergulir bertambah. Saya kira itu arti penting daripada pengkaderan ini, terutama NDP. Nanti saya jelaskan lebih lanjut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Senior course ataupun upgrading masalah NDP ini secara resmi saya nyatakan dibuka.